Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Korban ini cuma mengenakan celana dalam. Tapi sebenarnya kok dilihat sekilas dari kondisi fisiknya korban, itu ya kemungkinannya kecil kalau korban ini ODGJ. Ketika tim forensik melakukan pemeriksaan, mereka mendapatkan temuan yang cukup mengejutkan. Karena ada indikasi kalau korban ini merupakan korban penganiayaan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Suatu hari, ruang forensik kedatangan mayat seorang laki-laki yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dari keterangan saksi mata, ada dugaan kalau laki-laki ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena ada yang lihat, kok laki-laki ini tiba-tiba aja lari ke tengah jalan, dalam keadaan itu cuman pakai celana dalam. Karena saat itu ya udah jam 11:30 malam, dan jalan raya itu ya cukup ramai, akhirnya si korban ini tertabrak. Ketika tim forensik melakukan pemeriksaan, mereka mendapatkan temuan yang cukup mengejutkan. Karena ada indikasi kalau korban ini merupakan korban penganiayaan. Jadi dari keterangan pengemudi yang menabrak korban, awalnya ya dia itu baru pulang kerja, dan saat itu ya menurut keterangan baru sekitar jam 11:30 malam. Dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup sedang sebenarnya, nggak ngebut juga, tapi memang saat itu keadaan jalan raya sedang ramai. Apalagi ya di situ udah mulai malam, juga banyak bus, banyak truk. Nah jadi tiba-tiba saat dia sedang mengendarai mobilnya, korban ini muncul entah dari mana dan langsung menghadang mobilnya. Karena dia panik, dia coba banting setir, tapi korban tetap tertabrak. Karena takut saat itu dia jadi bulan-bulanan masa, si pengemudi ini kemudian bablas. Tapi setelah itu dia melapor ke pihak yang berwenang kalau tadi dia baru aja menabrak orang. Setelah dia ditenangkan dan diamankan oleh pihak yang berwenang, kemudian ya mereka melakukan olah TKP. Saat sampai di TKP, posisinya korban ini sudah dipinggirkan ke tepi jalan oleh masyarakat sekitar. Dan saat dilihat ya kondisinya korban ini cuma mengenakan celana dalam. Tapi sebenarnya kok dilihat sekilas dari kondisi fisiknya korban, itu ya kemungkinannya kecil kalau korban ini ODGJ. Ya karena saat itu ya kok dilihat ya kulitnya korban ini bersih, teratur lah, kayak terawat gitu. Dan juga kalau dilihat dari segi fisiknya, tubuhnya ini gizinya bagus dan bisa dikatakan atletis sebenarnya. Dan waktu dicek tubuhnya, itu ada tato. Dan tato itu kelihatan lah kalau nggak dibuat sembarangan. Ya karena ya tato itu berbentuk ya gambar dan tulisan yang cukup provokatif. Dan kemudian tubuh korban ini dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari sidik jari yang berhasil diambil oleh pihak yang berwenang, akhirnya identitas korban ketahuan. Korban berusia 23 tahun dan pekerjaannya adalah mahasiswa. Pihak yang berwenang kemudian berhasil menghubungi kedua orang tuanya korban, dan kedua orang tua korban ingin korban diotopsi. Karena mereka curiga kalau anaknya ini menjadi korban begal atau rampok. Sehari sebelumnya ini ya, si korban ini ya izin ke orang tuanya
dia ingin pergi sama teman-temannya, katanya menginap. Nah, tapi tiba-tiba ya hari itu kok mereka dapat kabar kalau korban ini mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan setelah dijelaskan oleh pihak yang berwenang, mereka curiga, jangan-jangan anak saya ini jadi korban begal. Dan akhirnya dilakukanlah otopsi terhadap tubuh korban. Karena saat itu mulai marak ya, adanya obat-obatan yang menyebabkan halusinasi, pihak yang berwenang meminta korban ini diambil sampel darahnya. Tapi setelah diperiksa di lab, korban ini tidak ada obat-obatan terlarang yang ada di darahnya, bersih. Dari pemeriksaan luar, itu didapatkan luka yang cukup ganjil sebenarnya. Karena selain luka-luka akibat kekerasan tumpul yang wajar ya didapatkan pada korban kecelakaan lalu lintas, di paha kirinya korban itu didapatkan ada luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dan itu berbentuk luka iris yang cukup panjang dari pangkal paha sampai ke lutut sisi dalam. Dan itu mengindikasikan kalau mungkin sebelumnya korban ini mengalami penganiayaan. Dari hasil otopsi didapatkan kalau sebab kematiannya korban ini itu kekerasan tumpul di bagian kepala yang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak dan rusaknya jaringan otak. Didapatkan juga ya adanya perdarahan di bagian organ dalamnya korban. Nah, sementara luka iris di bagian paha tadi itu nggak mengenai organ vital dan nggak menyebabkan kematian. Kemudian ya pihak yang berwenang melakukan olah TKP, melayani saksi dan berhasil mendapatkan rekaman CCTV. Di mana di situ kelihatan kalau korban ini itu sebenarnya berlari keluar dari sebuah mobil. Nah, dan pada saat lari keluar itu korban ini sudah dalam keadaan nggak berpakaian. Nah, saat itu ya plat nomor mobilnya berhasil diidentifikasi oleh pihak yang berwenang. Kemudian plat nomor itu dilacak dan berhasil didapatkan pemilik mobil tersebut. Nah, pemiliknya itu seorang laki-laki yang berasal dari luar kota yang nggak terlalu jauh dari sana. Kemudian si pemilik mobil itu diamankan ketika sedang berada di sebuah penginapan. Dan di kamarnya itu terdapat barang-barang yang sepertinya itu punyanya korban. Ada baju, ada dompet, ya dompetnya itu ada isi KTP yang identitasnya sama dengan korban. Satu juga ada ponsel. Dan akhirnya pemilik mobil tersebut diamankan dan diinterogasi oleh pihak yang berwenang. Dan pengakuan dari si pemilik mobil itu benar-benar di luar dugaan. Jadi si pelaku ini itu kurang lebih ya 1 bulan sebelumnya dapat bukti ya kalau si korban ini itu berselingkuh dengan istrinya. Dan ini ya istrinya ini sering sekali ketemu korban diam-diam di luar kota itu beberapa kali. Dan bukti itu ya temukan secara nggak sengaja. Waktu ya dia sedang meminjam laptop milik istrinya ini. Dan di situ dia menemukan ada foto, video, bukti chat dan segala macam. Dan di situ dia melihat kok ternyata korban dan istrinya ini itu diam-diam tuh sering berkencan. Dan gak cuman itu, istrinya si pelaku ini itu sering memberi ya imbalan ke korban berupa uang, terus juga barang-barang. Dan ini membuat pelaku benar-benar marah. Karena ya uang yang dia percayakan ke istrinya untuk dikelola memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka itu disalahgunakan sampai sebegitunya. Dan semua bukti-bukti transaksi, transfer uang, pengiriman barang, pembelian segala macam barang hadiah itu ada di laptopnya si istrinya ini. Dan puncaknya, waktu si pelaku ini diam-diam memeriksa ponsel istrinya, di situ dia menemukan ada foto dan video yang vulgar dari si istrinya ini dan si korban. Dan juga dia menemukan ada bujuk rayu dari si korban ini yang sangat merendahkan harga dirinya sebagai seorang suami. Di situ korban bilang
kalau si pelaku ini itu nggak becus memberikan nafkah batin ke istrinya. Jadi ya kurang lebih si pelaku ini bilang, ya andai kata memang si suaminya ini, si pelaku ini cuma bisa memenuhi kebutuhan materi, ya udah nanti kebutuhan ya nafkah batinmu sama aku aja, kurang lebih kata-katanya seperti itu. Dan itu betul-betul membuat pelaku gelap mata. Pelaku kemudian mencoba mencari keterangan tentang siapa si korban ini. Dia tuh kerja di mana, kuliah di mana, tinggalnya di mana. Dan setelah pelaku berhasil mendapatkan informasi yang cukup, pelaku dibantu oleh 2 orang temannya mendatangi si korban ini di kotanya, lalu dia menculik si korban dan menyiksa korban di dalam mobilnya. Jadi saat itu ya dia mulai mengintai si korban ini, dibuntuti, kemudian si korban ini dimasukkan ke dalam mobilnya dan di dalam itu korban dipukuli. Dan gak cuman itu aja, si pelaku ini saking dia sudah gelap matanya, dia tuh memaksa si korban ini buat buka pakaian, dan korban tuh cuman diperbolehkan pakai celana dalam. Saat itu ya si pelaku ini ingin ngasih tanda ke korban, yang buat dia tuh supaya nanti si korban ini gak lupa lah gitu. Jadi dikasih semacam tanda ya kenang-kenangan lah dari si pelaku ini, supaya si korban nanti akan berpikir beribu-ribu kali kalau mau mengganggu rumah tangga orang. Jadi oleh si pelaku ini, si korban ini digores menggunakan pisau di bagian paha kirinya. Itu ya supaya meninggalkan tanda katanya. Setelah itu ya korban diturunkan aja gitu di pinggir jalan. Maksudnya pelaku ya biar korban ini malu. Dan pelaku nggak sangka-sangka tiba-tiba korbannya saking takutnya korban lari ke tengah jalan dan tabrakan. Dan sewaktu mendengar si korban ini tewas, pelaku ini sebenarnya kaget. Pelaku bilang ya dia tuh nggak nyangka gitu efek ancamannya itu bisa sebesar ini. Dia tuh cuma pengen nakut-nakutin korban aja kok, nggak ada niat mau membunuh. Tapi ya pelaku juga mengaku kalau ya di satu sisi dia merasa puas karena ya dia menganggap ini hukuman yang setimpal buat korban. Karena korban benar-benar sudah mencoreng wajahnya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Dan pada akhirnya pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Dan ya penabrak tadi memang ya diusahakan akan mendapat hukuman yang ringan. Karena ya kan dia benar-benar nggak sengaja waktu menabrak korban tadi. Dari kejadian ini kita bisa lihat ya, lagi-lagi orang sering menganggap remeh dampak dari sebuah keisengan. Dari keisengan ya si istrinya tadi, itu kita bisa melihat ada orang tua yang kehilangan anak yang kehilangan orang tuanya. Terus juga ada orang yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ya kelakuan dari si istri pelaku sama korban tadi, tapi akhirnya harus mengalami trauma karena sudah menghilangkan nyawa orang. Kalau dari keterangan si pelaku tadi, ya memang mungkin ada sedikit kesulitan lah pada hubungannya si pelaku dengan si istrinya. Ya tapi sayangnya ya ada masalah itu, si istri ini justru memilih untuk mencari pelarian. Ya setiap hubungan itu masa sih nggak ada yang terus-terusan mulus. Yang namanya ada masalah, itu pasti ada. Pasti akan melewati masa-masa yang sulit setiap hubungan itu. Tapi lagi-lagi, kalau misalkan ya orang mau menyelesaikan masalah dengan cara mencari pelarian di luar, itu sama saja dengan mencoba mengobati luka tembak dengan menggunakan plester. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.